Yo, what's up? Come back with me, Zep of to the Pro. Ya, balik lagi sama gue Japrot. Di video kali ini gue pengen ngebahas tentang Vespa lagi ya. Ya, untuk para pemula biasanya pada bingung memilih oli samping yang bagus untuk Vespanya. Nah, seperti yang sudah kalian lihat di depan ini adalah brand-brand oli samping yang biasa gue pakai sih ya kan. Ya iyalah, pastinya orang ada di sini pasti gue pakai. Nah, yang pertama itu ada Castrol, Idemitsu, Evolup, dan Pertamina. Mana sih yang bagus buat Vespa kita? Sebelum gua berstatement, oli samping ini satu kesatuan ya dengan Vespa. Karena tanpa oli samping ini, mau lo banyak bensinnya juga di tangki, kalau lupa bawa oli samping ya percuma gitu. Lu gak bakal bisa jalan Vespa lu. Untuk motor 2 tak ini adalah ciri khas banget kan, karena sistem 2 tak ya memang memerlukan oli samping. Nah, di antara brand-brand oli samping ini, menurut gua setiap Vespa, setiap individu, setiap kayak gua kan semok gitu kan, mungkin Vespa lu namanya Joko atau Darmanto gitu kan, nggak tahu ya. Jadi setiap Vespa, setiap lupa nggak dibaca. Ya, jadi setiap Vespa itu menurut gua punya karakter mesinnya masing-masing dan punya keunikannya masing-masing gitu. Untuk oli samping, berdasarkan pengalaman dari gua memakai oli samping itu gua menyesuaikan. Gua nggak terpaku pada satu oli samping gitu. Menyesuaikan kondisi, baik secara kondisi Vespa gua, kondisi keuangan gua gitu kan. Nggak memaksakan juga ketika tanggal tua. Jadi kalau lu tanya oli samping yang terbaik buat Vespa itu yang mana? Kalau gua pribadi, gua menyesuaikan. Dan si Semok juga alhamdulillah dia paham gitu dengan kondisi guanya, kondisi keuangan gitu kan, apalagi lagi korodut seperti ini. Jadi ya harus paham gitu. Curhat mulu lu. Nah, oke, kita bahas satu-satu nih ya. Gua kalau untuk perkotaan dan harian, jadi gua menggunakan kalau nggak Castrol, gua pakai Idemitsu. Jadi gua pakai Castrol, ada rezeki dikit, gua kasih Idemitsu biar agak seneng gitu kan, biar larinya agak jos juga. Jadi gua pakai Idemitsu. Beda lagi ketika gua perjalanan jauh atau touring ya. Kalau touring, gue jelasin dulu ya. Kenapa gue pakai Castrol atau Idemitsu ketika harian? Karena perekonomian si dompet itu bagus. Jadi gue usahakan untuk pasti membeli Castrol kalau enggak Idemitsu, seperti itu. Karena performa yang dihasilkan oleh dengan memakai Idemitsu atau Castrol ini itu ke Vespa gue juga bagus. Kayak busi juga dia awet, mesin juga lebih enteng dan gak kasar gitu yang gue rasakan. Lari juga lebih ngacir pakai Idemitsu gitu. Nah, jadi itu adalah penjelasan gue. Kalau buat touring ketika perjalanan jauh, gue lebih senang pakai Mesran. Kenapa pakai Mesran? Mesran ini menurut gua kekentalannya lebih kental ya. Jadi menurut gua dia lebih cocok digunakan ketika touring. Selain itu untuk kuantitasnya juga Mesran itu 1 liter. Jadi dia lebih banyak. Nah, kalau touring itu biasanya kan nggak mungkin sesuai takaran karena pasti ditambahin lagi kan. Karena perjalanan jauh otomatis mesin kan bekerja lebih ekstra. Nah, dan oli samping pun harus kita tambahkan agar menjaga performa mesin supaya menghindari dari mogok atau nge-jam atau overheat gitu kan. Jadi menurut gua, sesuai pengalaman gua kalau pergi jauh kayak kemarin ke Sukabumi Geopark gitu, ke Bromo yang lumayan lah membutuhkan waktu juga. Jadi gue pakainya Mesran. Ya, seperti itu, geng.
Kalau buat harian nggak masalah juga sih, cuma kalau buat harian tuh gue lebih rekomendasiin ini kalau punya rezeki yang lebih gitu, seperti itu. Sebenarnya harganya sama sih sama ini, cuma ini lebih banyak gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya, nah kalau ini tadi dipakai untuk harian, ini untuk touring, ini adalah salah satu solusi. Mungkin udah ada di video gue sebelumnya kenapa harus pakai Evalup ya. Evalup ini juga menurut gue sangat membantu sekali ya ketika kondisi keuangan kita lagi di tanggal tua ya terutama. Jadi Evalup ini jadi salah satu rekomendasi karena dari segi harga dia miring. Nah dari segi performa juga ya lumayan lah ya, masih alhamdulillah ya, walaupun ke busi itu gosong, baunya juga nggak enak ini ya. Tapi untuk ketika kita lagi nggak ada duit buat beli yang ini, ya ini menjadi salah satu solusi bagi gua gitu. Jadi gua di antara 4 brand ini, kalau ditanya mana yang terbaik, sesuai kondisi aja, iya kan? Kalau ditanya yang terbaik ya semuanya baik, semuanya bagus, semuanya punya keistimewaan di setiap porsinya gitu kan. Kalau bagi gua seperti itu, geng. Ketika lu bingung pakai oli samping yang mana, kalau saran gua sih sesuaikan dengan semua aspek yang ada di dalam kehidupan lu. Ketika ada duit, ketika nggak ada duit, nah itu menurut gua lebih relevan aja sih daripada kita fanatik dengan satu brand gitu ya. Nggak bisa dipungkiri lah ya kan, kita juga nggak ada terus gitu, maksudnya nggak ya, kalau terlalu tua ya bingung juga kan kalau mau maksain minjem gitu. Jadi lebih disesuaikan aja sih menurut gua sih, seperti itu geng. Itu berdasarkan pengalaman gua ya, mungkin jika tidak sesuai dengan pengalaman kalian atau tidak berkenan statement gua ini, ya silahkan di komen, monggo kita berdiskusi secara baik ya. Ya mungkin cukup sekian dari gua di video kali ini. Ya intinya sih gua pengen ngasih tahu kalau oli samping itu semuanya bagus ketika sesuai dengan kondisi realita yang ada, seperti itu. Ya, oke, ya tetap di rumah aja, meminimalisir dan mencegah penularan yang lebih besar lagi dari COVID-19 ini. Jadi harapannya ya COVID segera selesai, kita beraktivitas seperti semula, bisa keluar rumah, bisa nongkrong, bisa main, bisa jalan, bisa kerja, bisa sekolah, ya pokoknya yang terbaik lah. Oke, dari gue itu aja, dan akhirnya gue Jeff Up to the Prod mengucapkan sampai jumpa. Dadah.